Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikke Nurjana, NPM 1705160127, kelas 7A Manajemen Malam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prediksi kebangkrutan menggunakan model Altman Z-Score. Model kebangkrutan Altman Z-Score. Z-Score adalah nilai yang diperoleh dengan perhitungan standar dalam Z-Score dikalikan rasio keuangan yang bertujuan menunjukkan potensi kebangkrutan perusahaan dengan model Altman dapat memperkirakan kebangkrutan hingga 2 tahun sebelum kebangkrutan terjadi. Model Z-Score ini pada dasarnya bertujuan untuk mencari nilai Z. Nilai ini adalah nilai yang dapat menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan, apakah dalam kondisi sehat atau tidak sehat, yang dapat menunjukkan kinerja suatu perusahaan yang sekaligus dapat mencerminkan prospek perusahaan di masa depan atau di masa yang mendatang. Dari studi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas adalah rasio yang paling signifikan di antara beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Rumus Altman Z-Score adalah Z sama dengan 6,51 ditambah 3,26 X2 ditambah 1,05 X4, di mana X1 adalah working capital dibagi total aset, X2 adalah retained earning dibagi total aset, X3 EBIT dibagi total aset, X4 book value of equity dibagi book value of debt. Yang digunakan sebagai acuan untuk mengkategorikan perusahaan pada model Altman Z-Score adalah Z lebih besar 2,60 berarti tidak bangkrut. Z di antara 1,1 sampai 2,60 berarti berada di daerah kelabu, artinya sedang. Z lebih besar 1,1 sama dengan bangkrut. Perkembangan model analisis Altman. Model prediksi kebangkrutan Z-Score ini mengalami 3 kali evaluasi, yaitu yang pertama pada tahun 1968. Altman melakukan penelitian terhadap 66 perusahaan selama 20 tahun yang dimulai dari tahun 1946 sampai 1965. Penelitian ini menerapkan metode multivariate discriminant analysis atau MDA dan mengelompokkan perusahaan menjadi dua. Yang pertama ada 33 perusahaan yang bangkrut dan yang kedua ada 33 perusahaan yang sehat atau tidak bangkrut. Sampel yang diambil dari penelitian tahun 1968 ini adalah perusahaan manufaktur yang menghasilkan 5 rasio, di mana X1 adalah working capital per total aset. Variabel X1 ini berfungsi untuk menghitung tingkat likuiditas perusahaan dengan membandingkan modal kerja dengan total aset. Modal kerja dihitung dengan mengurangi total aset dengan total kewajiban. Jika perusahaan dalam kondisi ini tidak sehat, maka modal kerja akan mengalami penurunan sehingga X1 juga menurun. X2, retained earnings per total aset. Variabel X2 ini berfungsi untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba ditahan dari total aset perusahaan. Karena laba ditahan merupakan klaim atas aset per ekuitas pemegang saham. Jika perusahaan sedang mengalami kerugian, maka nilai X2-nya ikut turun atau bahkan negatif, dan nilai laba ditahan juga ikut turun. X3, EBIT per total aset. Variabel X3 ini berfungsi untuk menganalisis keefektifan pengelolaan dana pinjaman serta tingkat pengembalian aset. Jika variabel X3 ini mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan rata-rata tingkat bunga yang dibayarkan, maka pendapatan yang dihasilkan perusahaan lebih besar. S4, market value of equity per book value of total debt. Variabel X4 menunjukkan besarnya nilai aset yang dapat menurunkan total hutang perusahaan sebelum kewajiban melebihi total aset sehingga perusahaan mengalami insolvent. Market value of equity merupakan jumlah nilai pasar saham yang berasal dari nilai pasar
seluruh saham preferen, dan saham biasa. Sedangkan book value of total debt merupakan jumlah hutang jangka pendek dan jangka panjang. 5. Sell per total asset. Variabel X5 ini berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dengan semua aset yang dimilikinya. Jika rasio ini tinggi, maka menunjukkan kinerja manajemen yang positif dan efektif dalam menggunakan asetnya, dan menghasilkan model rumus Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 0,999 X5. Yang kedua, ada penelitian Z-score pada tahun 1983. Penelitian ini berbeda dengan Z-score yang tahun 1968, yaitu terletak pada sampel perusahaan yang diteliti. Model ini menggunakan sampel perusahaan yang belum go public atau belum terdaftar di bursa saham, sehingga perusahaan tidak memiliki market value of equity seperti yang digunakan pada Z-score tahun 1968. Fungsi diskriminan yang digunakan adalah Z sama dengan 0,717 X1 ditambah 0,847 X2 ditambah 3,107 X3 ditambah 0,420 X4 ditambah 0,998 X5, di mana X1 adalah working capital per total asset, X2 retained earning per total asset, X3 EBIT per total asset, X4 market value of equity per book value of total debt, X5-nya sell per total asset. Altman menggunakan nilai cutoff yang berbeda untuk model tahun ini, yaitu nilai Z-score lebih besar 2,9 berarti perusahaan tidak mengalami financial distress. Yang kedua, nilai Z-score antara 1,23 dan 2,9 berarti perusahaan dalam gray area. Yang ketiga, nilai Z-score yang berada lebih kecil dari 1,23 berarti perusahaan akan mengalami financial distress. Penelitian yang ketiga adalah tahun 1995. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang non-manufaktur. Perbedaan dari peneliti tahun 1968 adalah rasio turnover pada perusahaan non-manufaktur berbeda dengan perusahaan manufaktur, sehingga variabel yang digunakan hanya 4, dan fungsi diskriminannya menjadi Z sama dengan 6,56 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4. Untuk nilai cutoff pada model ini juga berbeda dengan kedua model yang lebih dahulu diuji, yaitu nilai Z-score lebih besar 2,6 berarti perusahaan tidak mengalami financial distress. Jika nilai Z-score antara 1,1 dan 2,6 berarti perusahaan dalam gray area. Dan selanjutnya nilai Z-score yang berada lebih kurang dari 1,1 berarti perusahaan akan mengalami financial distress. Financial distress menggunakan metode Altman Z-score. Terdapat beberapa pihak yang menggunakan model prediksi financial distress. Yang pertama itu ada pemberi pinjaman. Berkaitan dengan prediksi financial distress mempunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman, baik dalam memutuskan apakah akan memberikan suatu pinjaman dan menentukan kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan. Yang kedua ada investor. Prediksi financial distress dapat membantu investor ketika akan menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga. Yang ketiga ada pembuat peraturan. Lembaga regulator mempunyai tanggung jawab mengawasi kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan individu. Hal ini menyebabkan perlunya suatu model yang aplikatif untuk mengetahui kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai
stabilitas perusahaan. Yang keempat ada pemerintah. Ini financial distress juga penting bagi pemerintah dalam antitrust regulation. Selanjutnya ada auditor. Prediksi financial distress dapat menjadi alat yang berguna bagi auditor dalam membuat penilaian going concern suatu perusahaan. Dan yang terakhir itu ada manajemen. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka perusahaan akan menanggung biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sehingga dengan adanya model prediksi financial distress, diharapkan perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan otomatis juga dapat menghindari biaya langsung dan tidak langsung dari kebangkrutan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.